وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih atau mengambil dari materi-materi yang tertuang dalam kitab Matan Abi Syuja, ya, tinggal Matan Abi Syuja yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, memudahkan kepada kita untuk memberkati kita semua, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasal tentang juludul maitah atau kulit dari bangkai. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah materi ini sudah kita bahas? Belum, Ustaz. Nah, belum kita bahas ya? Belum, Ustaz. Nah, kita sudah sampai pada juludul maitah, ya. Oke. Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani atau Imam Abi Syuja mengatakan, faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildul kalbi wal khinziri wa ma tuladu minhuma aw min ahadihima. Dan kulit Ustaz, audionya tidak terdengar. Afwan, Ustaz. Halo? Ya, Ustaz, baru terdengar. Halo? Ya, Ustaz. Ustaz. Halo? Ya. Suara saya kedengaran? Ya, ini kedengaran tadi Ustaz sempat nggak ada suaranya. Halo? Tes, Ustaz. Halo? Ya, Ustaz dengar suara kami? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Alhamdulillah kedengaran, Ustaz. Halo? Iya, Ustaz. Utifara mungkin bisa coba bantu, mungkin Ustaz bisa dengar dari Utifara. Halo, Coba. Ibu Finya, suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas, Ustaz, jelas. Halo, Ibu Finya, suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Alhamdulillah. Coba UTV-nya kita hubungin dulu deh. Ya, ada masalah di itu. Halo, Ibu Finya, suara saya kedengaran? Alhamdulillah kedengaran, Ustaz. Kita hubungin via HP. Halo? Iya. Halo, Ibu Finya, suara saya kedengaran? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Halo? Iya, Ustaz. Halo? Ibu Finya, suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran, Ustaz. Jelas. Kedengaran. Oh, terdengar. Baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa pembahasan ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab Thahara? Dikarenakan otomatis saat kita akan mengambil air tentu membutuhkan wadah, ya, tentu membutuhkan wadah. Saat kita akan bersuci, kita tuh butuh wadah untuk bersuci. Dan wadah untuk bersuci pada masa lampau itu kebanyakan terbuat dari juludul maitah, ya, kebanyakan terbuat dari juludul maitah atau kulit hewan yang telah menjadi bangkai,
yang telah mati. Nah, sehingga dibutuhkan pembahasan tentang persoalan ini. Mengingat ada beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa pemanfaatan terhadap kulit hewan itu, ya, apabila telah disamak maka dia bersifat umum. Maksudnya kalau kulit itu telah disamak maka sifatnya itu menjadi umum. Kulit apapun kalau sudah disamak menjadi umum dalam arti bisa dipakai untuk sebagai wadah. Nah, ini nanti akan kita bahas mungkin jauh lebih lanjut pada pembahasan tentang wadah secara terpisah. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Tetapi kita coba lihat pembahasan yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala tentang juludul maitah atau tentang kulit tentang kulit bangkai, di mana Imam Abu Syuja' mengatakan semua wajuludul maitah tathuru bid-dibaq, ya, dan kulit maitah atau bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara dibak. Dibak itu artinya disamak, ya, dan proses penyamakan itu adalah dengan menggunakan, kalau di masa lampau dengan menggunakan beberapa jenis daun yang memang dipakai untuk menyamak, dan prosesnya itu adalah menghilangkan sekat bekas-bekas daging, menghilangkan bekas-bekas lemak yang ada yang menempel pada kulit. Sebab kalau kulit itu hanya sekadar dikeringkan itu tidak akan mengangkat najisnya. Jadi betul-betul harus dihilangkan dagingnya, dihilangkan bekas-bekas lemaknya. Lalu kata beliau wajuludul maitah, kulit bangkai. Ya, jadi semua jenis bangkai, mau itu bangkai, mohon maaf, bangkai hewan yang bisa dimakan, bangkai hewan yang tidak bisa dimakan, ya. Maka kata beliau semua itu tathuru menjadi suci apabila telah melalui proses penyamakan. Maka kata di sini wajuludul maitah tathuru bid-dibaq, dan kulit maitah atau kulit bangkai akan menjadi suci apabila disamak illa jildul kalb, ya, kecuali kulit al-kalb atau kulit mohon maaf ya, saya menyebut kata anjing, wal khinzir, dan babi, dan hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, atau hewan yang terlahir dari keduanya atau salah satunya, ya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan, mohon maaf, babi dan anjing ini merupakan hewan yang najisnya itu aini. Jadi secara zat dia adalah najis, sehingga kita tidak bisa mengubah dari status najis itu ke suci hanya melalui proses samak. Nah, dan ada pembahasan di antara para ulama terkait dengan masalah ini. Pembahasannya cukup panjang. Apakah yang masuk dalam lingkup maitah, ya? Apa yang masuk dalam lingkup maitah atau sesuatu dikatakan bangkai itu apa? Ya, sesuatu dikatakan bangkai itu, bagaimana kita menentukan bahwa sesuatu itu dianggap bangkai? Nah, ini subhanallah, di dalam Islam ini dibahas dengan sangat jelas. Ya, ini dibahas dengan sangat jelas. Ya, bahwasanya kulit itu dikatakan bangkai adalah pada daerah yang dialiri, ya, pada daerah yang dialiri pembuluh darah. Nah, bagian itu tuh menjadi bangkai. Bagian itu yang menjadi bangkai. Sehingga misalnya kita hari ini tuh ada penggunaan jaket ataupun penggunaan penggunaan jaket atau penggunaan beberapa tas dari buluh ini dan buluh itu. Nah, itu tidak menjadi najis walaupun buluh itu tidak disamak, karena memang buluh itu tidak disamak, hanya sekadar dikeringkan dan tentu melalui proses kimia atau proses-proses yang lain, maka dia bisa langsung digunakan. Nah, berbeda dengan juludu al-maitah, sehingganya penggunaan kulit ular, penggunaan kulit, mohon maaf, buaya, penggunaan kulit binatang buas
untuk untuk perabotan ataupun untuk wadah, tentu kita bicara di masa lampau, nah itu dibolehkan. Nah, demikian juga penggunaannya untuk selain wadah, misalnya penggunaan kulit untuk tas. Ya, penggunaan kulit untuk tas apabila dia terbuat dari kulit hewan selain anjing, mohon maaf ya, ataupun babi, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dubigal ihabu faqad tahur. Ya, apabila kulit itu telah melalui proses samak, maka dia telah menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Ya, juga ketika ada seorang sahabat melihat ada bangkai kambing, yang mana bangkai kambing itu enggan untuk diambil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau akhadtum ihabuha, ya lau akhadtum ihaba, faqalu innaha maitah, faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarat. Ya, jadi ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan tuh, lalu beliau melihat kambing, ya, yang telah menjadi bangkai, lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya, ya? Kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, hewan itu telah menjadi bangkai. Hewan itu telah menjadi bangkai. Lalu Nabi SAW mengatakan, walaupun hewan itu telah menjadi bangkai, kira-kira begitu maknanya, tetapi kulitnya itu dapat disucikan dengan cara dibak. Jadi ada dua macam hewan. Hewan yang suci dan hewan yang najis. Hewan yang suci tentu sudah tidak perlu kita bahas tentang kesucian bulunya atau kesucian kulitnya apabila dia telah disembelih. Nah, kemudian ada hewan yang dari kategori hewan yang tidak suci, seperti dia bertaring dan seterusnya, tentu tidak boleh dimakan. Atau mungkin seperti katakanlah zebra. Di beberapa tempat saya melihat ada orang yang menjadikan kulit zebra itu sebagai tempat duduk, ya, atau mungkin untuk dekorasi dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Tetapi ada pengecualian untuk hewan seperti harimau dan seterusnya, sebaiknya tidak dijadikan sebagai alas untuk lantai, tapi mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Tapi saya kira karena sudah ada undang-undang yang melarang tentang penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan hewan yang terlarang, entah itu bulunya ataupun kulitnya dan seterusnya, maka tentunya ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, agar ketika kita mau membeli, bijaklah di dalam membeli. Dikarenakan apa? Ya, kita jangan sampai melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, terutama kaitannya dengan masalah hewan-hewan buas tadi. Lau akhadtum faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha al-ma' wal qarat. Lalu ketika dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah bangkai, lalu Nabi SAW mengatakan bangkai itu dapat disucikan dengan menggunakan air ataupun dengan al-qarat, semacam daun yang memang biasa dipakai untuk menyamak hewan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika tadi kita berbicara yang lebih spesifik tentang daging atau maaf tentang kulit, maka kemudian penulis mengatakan wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami, dan tulang hewan itu maksudnya dari hewan yang telah menjadi bangkai, berikut rambutnya, ya, dan tulang hewan, ya, wa 'azmul maita wa sya'ruha najisun illa al-adami. Ya, beliau mengatakan dan tulang hewan, ya, serta rambutnya adalah najis kecuali tulang dan rambut manusia. Nah, ini pendapat di dalam madhab Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bahwa secara umum kata beliau tulang dan rambut itu adalah najis didasarkan pada firman Allah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu kita jelaskan dari bangkai itu. Yang pertama adalah kulit. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa sebelum disamak dia adalah najis. Ingat, semua kulit yang belum melalui proses samak maka dia adalah najis dan menjadi suci atau tahir, ya, apabila dia telah melalui proses samak. Nah, demikian juga yang menempel pada kulit itu, yaitu seperti bulu, ya, seperti bulu dan seterusnya yang menempel pada kulit yang telah disamak, maka itu insya Allah suci. Ya, kemudian dagingnya itu juga haram, ya, dagingnya itu diharamkan, daging bangkai. Kemudian juga rambut atau bulu bangkai selain anjing dan babi, ya, di dalam mazhab Syafi'i dia najis, dia dianggap sebagai najis. Tetapi yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa bulu daripada bangkai itu dihukumi suci, ya, bulu daripada hewan itu dihukumi suci kecuali anjing ataupun babi, sebab Allah Azza wa Jalla bisa kita lihat dalam Quran surat An-Nahl ayat 80, Allah Azza wa Jalla berfirman wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin, ya, dan dari bulu domba dan bulu onta atau bulu kambing itu kalian jadikan sebagai alat rumah tangga, perkakas rumah tangga, perhiasan untuk waktu tertentu. Maksudnya itu kalian kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan ayat ini menunjukkan tentang kehalalannya karena berisi informasi tentang kebiasaan penggunaan bagian tubuh hewan tersebut di masa lampau. Nah, jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa bulu hewan tersebut bisa digunakan sebagai alat rumah tangga ataupun perhiasan. Ya, dan ayat ini juga menjelaskan secara umum tentang bolehnya penggunaan bulu. Bolehnya penggunaan bulu, entah itu bulu angsa, bulu kecuali ingat, ya, ketika kita bicara tentang kulit, maka yang dikecualikan adalah babi dan anjing. Walaupun dalam beberapa riset menunjukkan dan beberapa fatwa saya baca, ya, terutama beberapa fatwa yang ada di Amerika itu tentang penggunaan kulit babi biasanya digunakan di bagian belakang sepatu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu membeli sepatu, ya, coba diperhatikan di bagian belakang sepatu itu ada bagian yang sangat lembut, ya, di ini kok gambar saya muncul nggak ya? Nah, saya ingin halo Ibu, Muncul, gambar Ustaz. saya ada. Muncul, Bisa dilihat Ustaz. video saya? Bisa Ustaz, bisa. Di bagian belakang, ya, di bagian belakang sepatu itu, ya, di bagian belakang sepatu itu biasanya ada kulit yang lembut, ya. Maka bagian itu biasanya terbuat dari kulit babi. Nah, sebagian ada yang membolehkan dengan catatan telah melalui proses kimia yang menghilangkan unsur atau unsur yang mengindikasikan bahwa itu babi. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kalau kita sudah bicara tentang babi dan anjing, mohon maaf, maka seluruh bagian tubuhnya adalah najis, sebab dia najis aini, sehingga kulitnya atau kulit babi itu tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana kulit bangkai pada kulit hewan ataupun bangkai pada umumnya yang telah melalui proses penyamakan.
Nah, ini yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, kemudian dikatakan tadi wa'azmu, ya. Nah, sekarang bagian yang lain tentang tulang. Bagaimana dengan tulang? Ya, seperti tulang, tanduk, kuku, ya. Ya, dari hewan yang telah menjadi bangkai. Maka semua ini adalah najis. Semua ini adalah najis, ya. Kemudian juga kita melihat di rumah-rumah sebagian kaum muslimin ada semacam hiasan-hiasan yang seperti itu, sebaiknya dihilangkan. Wallahu taala alam wa a'lam. Nah, kita pindah pada pasal yang berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, masalah masalah bejana, ya, masalah wadah, ya. Ini dibahas di dalam matan Abi Syuja. Saya mohon maaf ya, hari ini ada flu dan ada sedikit gangguan. Nah, kenapa ini dibahas di dalam kitab Thahara? Tentu setelah kita mengetahui bahwa orang berwudu dengan air dan dia membutuhkan wadah, lalu kita sudah bahas tentang persoalan kulit, dikarenakan kulit pada masa lampau itu sering menjadi tempat, ya, sering menjadi media untuk membuat wadah, untuk menyimpan air, untuk seluruh kebutuhan rumah tangga di masa lampau itu dengan menggunakan wadah. Nah, bolehkah menggunakan wadah? Dan pada umumnya juga mereka menggunakan wadah itu dari kayu, ya. Dan pada umumnya mereka juga menggunakan wadah dari kayu. Pada umumnya mereka juga menggunakan wadah dari kayu. Nah, dari kayu boleh, dari kulit boleh, ya, dari hal-hal lainnya boleh. Nah, apa yang nggak boleh? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tidak diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan untuk menggunakan bejana ataupun wadah yang lainnya selain wadah tersebut. Artinya begini, dalam kehidupan izin Ibu.
Nah, wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah, dan tidak diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas. Nah, ini tidak hanya sebatas pada bentuk emas ya, bentukan emas misalnya dalam bentuk gelas ataupun dalam bentuk piring, tetapi semua ya, semua yang terbuat dari emas ya, yang tidak diperuntukkan ya itu tidak diperbolehkan. Misalnya menggunakan emas untuk ujung pena ya, menggunakan emas untuk arloji ya, ini untuk laki-laki tentunya ya, atau menggunakan emas untuk piring, menggunakan emas untuk hiasan rumah. Nah, itu semua di dalam syariat kita itu tidak diperbolehkan. Kita ikuti apa kata penulis rahimahullah, wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah, tidak diperbolehkan menggunakan bejana ataupun wadah ya yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'mal ghairuma minal awani, dan diperbolehkan untuk menggunakan bejana selain yang terbuat dari emas, selain dari yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, dikarenakan Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fil dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga ya, dan kalian jangan makan dari piring atau mangkuk yang terbuat dari emas dan perak, karena sungguhnya itu adalah hal yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka, orang-orang di luar agama kita di dunia, dan untuk kalian di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk dalam perluasan makna dari kata bejana di sini adalah segala wadah, kecil ataupun besar, cangkir, gelas, ya, itu dianggap wadah atau dianggap bejana, dilarang terbuat dari emas dan perak, ya. Begitu pula dengan segala media yang digunakan untuk makan dan minum, piring, ya, tempayan atau hal-hal lainnya, ya. Demikian juga dengan garpu. Kenapa? Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang minum ataupun makan ya dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dia seperti orang yang telah mendidihkan ya untuk dimasukkan ke dalam perutnya dengan api neraka jahanam. Jadi seperti dia mendidihkan api neraka jahanam untuk dimasukkan ke dalam perutnya. Nah, tetapi selain wanita, ingat, hukum ini berlaku untuk selain wanita dalam kaitannya untuk penggunaan yang lain. Ya, kalau dalam masalah bejana ataupun wadah, piring, sendok, dan garpu ataupun tempayan ataupun gelas, ini semua berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Maksudnya pelarangannya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda dengan dengan penggunaan perhiasan atau menyepuh sebagian yang melekat di tubuh kita dengan perhiasan. Ya, menyepuh sebagian dari apa yang kita pakai dengan menggunakan emas. Ya, misalnya ada sebagian jam tangan ibu-ibu ada emasnya. Untuk ibu-ibu dibolehkan dikarenakan itu termasuk perhiasan atau bisa dikategorikan sebagai gelang. Yang dilarang itu adalah bagi bapak-bapak yang menggunakan jam tangan yang di dalamnya itu atau ada unsur atau sepuhan emas. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena laki-laki untuk yang melekat pada tubuhnya itu hanya dibolehkan yang terbuat dari perak, ya, yang terbuat dari perak. Nah, bagi laki-laki dan perempuan ada persamaan hukum tentang keharaman penggunaan emas dan perak pada hal-hal yang sifatnya wadah atau yang dihukumi seperti hukum wadah. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-aqlamu min adh-dhahabi wal fiddati la yajuzu isti'maluha lirrijali wan nisa jami'an li'annaha laysat min al-hilyah. Ya, wa innama hiya ashbah bi awani adh-dhahabi wal fiddah wal awani min adh-dhahabi wal fiddati muharramatun 'alal jami'. Ya, penggunaan pulpen yang terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan juga tidak diperbolehkan untuk perempuan karena dia tidak dianggap sebagai perhiasan.
tidak dianggap sebagai perhiasan, tetapi lebih mirip dari alat-alat rumah tangga. Dan kita ketahui bersama, kata Syekh bin Baz, alat-alat rumah tangga itu tidak boleh terbuat dari dahab, ya, dari emas, al-fiddah, atau terbuat dari perak. Saya kira pembahasan ini jelas, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian yang berikutnya di dalam pembahasan ini kita lihat ya bagaimana buku Imam Abi Suja ini disusun dengan begitu bagus. Dimulai dari air, kemudian dimulai tentang bejana, kemudian bahan-bahan yang apa saja yang harus dihindari ya dalam penggunaan bejana untuk menampung air, ya, lalu dikembangkan dengan penggunaan logam emas ataupun perak, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, dan tentu setelah itu, setelah kita tahu wadah yang kita gunakan, maka tentu kita akan menuangkan air. Nah, sekarang ketika kita sudah menuangkan air dan siap akan bersuci, entah itu bersuci yang besar ataupun bersuci yang kecil, berwudu ya atau untuk mandi wajib, apa sih yang sebelumnya kita lakukan sebelum itu semua, terutama sebelum berwudu, karena itu aktivitas kita sehari-hari. Ya. Tapi saya perlu memberikan semacam pendahuluan. Karena pada umumnya seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan kondisi yang pertama dalam kondisi terbaik. Orang tuh nggak boleh dia sembarangan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya harus yang baik. Saya tidak katakan harus pakaian yang bagus, yang indah, yang mewah, begitu juga dengan perempuan. Ya, pakaiannya tidak harus selalu dengan menggunakan mukena yang mahal, tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang patut untuk kita selalu perhatikan, ya. Sebagian salaf rahimahullahu taala apabila mereka menghadap Allah, mereka menggunakan pakaian yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Salah seorang di antara mereka ditanyakan, "Kenapa kamu kok menghadap Allah udah kamu sholat kok kayak orang mau ketemu penguasa ataupun orang besar?" Ya, beliau mengatakan, "Atazayyanu li rabbi, atazayyanu li rabbi. Kama yatazayyanu ahadukum li mulukihim." Ya, sesungguhnya aku memakai pakaian yang baik seperti ini, ya, dengan pakaian yang kalian mungkin anggap mewah, atazayyanu li rabbi. Kulakukan itu untuk Tuhanku sebagaimana kalian melakukannya untuk penguasa-penguasa kalian. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ya, hendaklah kalian wahai orang-orang beriman, ambillah pakaian yang baik ketika masuk masjid. Itu mengindikasikan pakaian kita adalah pakaian yang boleh kita katakan istimewa. Ya. Boleh kita katakan pakaian tersebut adalah pakaian yang istimewa. Pakaian yang yang sekiranya kita pakai di hadapan penguasa atau sekiranya kita pakai di hadapan orang-orang terpandang, pakaian itu juga layak. Ada sebagian orang menggunakan pakaian yang untuk penguasa dunia. Untuk penguasa dunia, dia pilih pakaian. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala dia pakai pakaian yang seadanya. Memang syarat utama dari pakaian ketika kita mau menghadap Allah adalah yang menutup aurat. Tetapi hati-hati, jangan sampai untuk menghadap mulukud dunia, untuk menghadap penguasa-penguasa dunia, orang-orang terpandang di dunia ini kita menggunakan pakaian terbaik. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan pakaian yang seadanya saja, padahal Allah Azza wa Jalla Malikul Muluk. Allah Azza wa Jalla adalah rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhum. Nah, oleh karena itu hal ini perlu untuk diperhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena orang ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dianjurkan dalam keadaan baik, maka dianjurkan juga bagi dia yang sedang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kebersihan yang sangat baik. Jadi sebelum kita berwudu nih, ada ritual yang sangat dianjurkan bagi kita. Kenapa? Nah, ketika kita sholat tuh kita mau mengucap banyak hal yang berkaitan dengan zikrullah. Banyak hal yang berkaitan dengan zikrullah.
ada nama Allah di sana, ada asma Allah di sana, ada ayat-ayat Allah di sana yang itu akan menjadi bagian dari zikir dan bacaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kalau kita melakukannya secara berjamaah. Kalau kita melakukannya secara berjamaah, di sana Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan di dalam tradisi Islam, Islam itu sangat menjaga hal-hal yang berkaitan dengan etika sosial atau boleh kita katakan sebagai etika komunal atau etika umum dalam bergaul dengan orang. Seperti menjaga jangan sampai ada bau badan dan seterusnya. Sangat dijaga di dalam Islam. Dan terutama adalah persoalan bau mulut. Di mana bau ini yang mungkin sangat gampang diakses orang lain dari kita. Sebab ada di dalam gerakan sholat itu kita membuka mulut kita dari Allahu Akbarnya, kemudian membaca iftitahnya, kemudian kita membaca ayat-ayatnya, kita membaca doa-doanya, dan seterusnya. Otomatis kita membuka mulut kita. Dan mulut kita ini hendaklah dalam keadaan bersih, agar tidak mengganggu orang lain. Karena malaikat akan terganggu dengan apa yang membuat orang lain juga terganggu. Innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan apa yang membuat anak Adam terganggu. Sehingga sebelum kita berwudu, ada ritual yang sangat dianjurkan bagi kita, yaitu apa? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wassiwaku. Mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu dianjurkan di setiap kondisi. Walaupun dia ini baru masuk ke mukadimah, nanti akan wudu dan seterusnya, tapi diawali dengan siwak. Ini diawali dengan siwak. Kenapa? Sebab barangkali sebelum kita sholat, entah itu zuhur dan lain-lain, ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan mulut, makan dan seterusnya. Mohon maaf ya, bagi laki-laki ada yang masih merokok dan seterusnya. Sehingga dia perlu membersihkan itu dulu. Wassiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im. Ya, kecuali siwak itu tidak dianjurkan ba'da zawal, setelah matahari tergelincir bagi orang yang sedang berpuasa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang benar bahwa Nabi SAW itu bersiwak, begitu juga dengan Umar bersiwak setiap saat meskipun mereka dalam keadaan berpuasa, karena ini menjaga kondisi mulut mereka dalam keadaan baik, ya, karena mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi thalathati mawadhi ashaddu istihbaban. Siwak itu pada 3 keadaan sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya, yang pertama inda taghayyuril fam min azamin wa ghairihi. Yaitu pada saat mulut itu terjadi perubahan, ya, bau mulut dikarenakan ada enzim tertentu di mulut itu atau hal-hal lainnya atau sebab-sebab yang membuat bau mulut itu berubah. Kemudian yang kedua, wa indal istiqadi minan naumi. Wa indal istiqadi minan naumi. Yang pertama kali di Islam itu kalau orang bangun tidur, ya, kalau orang bangun tidur, yang pertama kali dia lakukan dari ucapan adalah doa. Dan yang pertama kali yang dia lakukan dalam bentuk perbuatan adalah bersiwak. Ini adab Islam. Ya, kalau ucapannya adalah doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ini yang pertama kali dilakukan orang ketika bangun tidur. Ucapannya yang pertama kali diucapkan oleh orang ketika bangun tidur. Dan yang pertama kali dilakukan oleh orang ketika dia bangun tidur adalah siwak. Dan ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia melakukan siwak kalau dia pulang dari rumah, pulang ke rumah, ya, sebelum dia bercengkrama dengan anak istrinya, beliau sudah dalam keadaan, ya, dia bersiwak lebih dulu, kemudian masuk ke dalam rumah karena beliau tidak ingin mengganggu keluarganya dengan bau yang tidak sedap, ya. Begitu juga ketika dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud dan akan melakukan sholat wa indal qiyam. Makanya kata penulis di sini juga dianjurkan untuk, dan sangat dianjurkan untuk seseorang melakukan siwak wa indal qiyami lis shalah, dan ketika dia mau melakukan sholat, ya, boleh sebelum berwudu, boleh juga sebelum sholat. Nah, ini hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa sebegitu besar perhatian Islam tentang masalah kebersihan ini. Dikarenakan apa? Islam menginginkan kepada kita kenyamanan, dan orang lain tidak boleh merasa tidak nyaman dengan kita bahkan saat kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk sesaat saja
untuk sesaat saja kita berdampingan dengan orang sesaat saja kita dianjurkan dalam syariat untuk bersih, ya, untuk tidak mengganggu kenyamanannya, apalagi bila dalam pergaulan yang lebih luas. Dalam pergaulan yang lebih luas tentu kita lebih diharapkan untuk tidak mengganggu orang lain. Untuk tidak mengganggu orang lain, entah itu dengan mau mulut ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Tentunya ini hikmah dalam masalah ini. Nah, jadi siwak yang dilakukan sebelum kita berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Ibu Finya, saya izin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk materinya, sebab materi wudu insyaallah kita akan kaji pada kesempatan yang lain. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Ustaz, barakallahu fikum untuk pencerahannya Ustaz, tentang bersuci tadi. Dengan ini tadi kita masuk pada junudil maitah ya, bangkai kulit hewan yang sudah mati ya Ustaz ya. Nah Ustaz, terus terang saya pribadi, mungkin kami juga di sini baru paham memaknai hadis yang Ustaz sampaikan tadi yang tentang Rasulullah, yang di mana sahabat-sahabat itu nggak mau gitu ya mengambil bangkai kambing tadi gitu ya Ustaz ya. Ternyata maknanya adalah Silakan ada yang bertanya. Ustaz Afwan. Ustaz, suara saya terdengar Ustaz? Halo, Ya Ustaz, suara saya terdengar? Ibu Finya. Ustadz, UTV-nya ada suara? Halo, Iya, Ustadz kayaknya nggak dengar suara kita ya. Ustadz dengar suara kami, Ustadz? halo. Oh, Ustadz putus jaringan lagi. Ini kayaknya audionya Ustadz ada bermasalah ya. Ustadz? Halo, Ya Ustadz. Coba kita. halo. Suara dari Ibu Finya tidak terdengar. Oh, Apa saya keluar dulu atau gimana? Dengar suara Ustadz, dengar suara saya Ustadz? Oh, Ustadz nggak dengar suara kita UTV-nya? iya. Coba, Ustadz, saya udah hubungin lewat HP. Apa Ustadz emang harus keluar dulu baru masuk lagi ya, Putri Lucy ya? Benar, coba Bismillah. Afwan, sahabat-sahabat Aryan. Ya, UTV-nya sementara Ustadz akan keluar dulu sebentar. Insya Allah kita tunggu sebentar, mudah-mudahan dimudahkan ini. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung kembali Ustadz. Sangat menarik ya kajian Ustadz ya. Ini yang sangat betul. Kita hadapin gitu ya UTV-nya ya. Dan ya tadi makanya saya lagi memahami bahwa hadis itu ternyata bahwa digunakan ininya ya, si bangkai tadi itu untuk yang udah disamak tadi untuk sebagai alat bejana atau apapun gitu ya. Artinya tidak boleh dibuang gitu aja mungkin ya, si bangkai kambing tadi itu. Iya, betul. Jadi faktor manfaat juga dilihat ya di situ ya. Betul. Ya, ini alhamdulillah Ustadz sudah masuk. Aduh. Semoga suaranya bisa. Coba UTV-nya. Halo. Assalamualaikum. Ya, Ustadz, terdengar suara kami Ustadz? Ya. Oke, ya. Ya, Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi pencerahan dari Ustadz tentang hadis Rasulullah tadi tentang bangkai kambing, di mana para sahabat juga tadi tidak mau kan ceritanya di situ mau mengambil bangkai itu gitu ya Ustadz ya. Ternyata maksud Rasulullah adalah manfaatkan si bangkai ini untuk kepentingan yang lain gitu ya Ustadz ya. Artinya sebagai wadah atau sebagai tas atau sebagai
apapun lah gitu ya, kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi ini asas manfaatnya luar biasa ya, walaupun itu hewan sudah menjadi bangkai. Itu yang pertama, Betul. Ustadz. Yang kedua, Ustadz, tadi saya ingin dipahamkan sedikit lagi tentang memang kita diharamkan untuk menggunakan emas dan perak sebagai untuk bejana apapun ya, makan dan minum. Tapi kalau misalnya untuk perhiasan, Ustadz sampaikan untuk wanita boleh. Tapi tadi yang untuk bolpen, Ustadz, nah ini kan banyak sekali ya memang bolpen itu yang ada emasnya gitu ya Ustadz ya, Ya, pas simbol lambang itu ada emasnya, itu tadi jadi jatuhnya haram ya Ustadz untuk haram. laki dan perempuan. Tidak boleh untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh menggunakan ballpoint yang ujung matanya itu terbuat dari emas atau sepuhan emas. Baik Ustadz. Silakan mumpung Zulhijjah, mungkin ada yang ingin bertanya seputar Zulhijjah, kami tidak menutup Iya, tentang itu. Silakan. iya Ustadz. Nanti insya Allah sahabat-sahabat Arun juga akan menanyakan tentang yang waktu dekat ini dengan Idul Kurban ya Ustadz ya, insya Allah Ustadz. Nah, satu lagi Ustadz, jadi kalau disepuh juga itu nggak boleh Ustadz, artinya peralatan makan gitu, misalnya Iya, ada di... sepuhan emas juga nggak boleh. Iya, sepuhan emas nggak boleh. Nah, Baik Ustadz. Tadi Ustadz yang untuk kulit yang bangkai itu yang tidak boleh dipakai itu adalah tulang, tanduk, rambutnya ya Ustadz ya. Itu nggak iya. boleh Ustadz ya. Nah, dari bangkai tulang, itu hanya dalam mazhab Syafi'i ya untuk masalah rambut, tetapi karena dia mengikuti kulit maka dibolehkan dalam dalam mazhab mayoritas ulama. Jadi kesimpulannya adalah boleh. Baik Ustadz. Ustadz, saya sedikit mau nanya soal tentang hewan kurban sapi dan kambing Ustadz. Betul, silakan. Di sini Ustadz, kan kalau sapi, kan Rasulullah itu memang ada hadisnya Ustadz ya, sapi itu untuk boleh 7 orang gitu Ustadz Ya. ya. Nah, misalnya 7 orang ini patungan, misalnya ada Ustadz, ada saya, ada Bu Lucy. Artinya pada saat saya ikut berpatungan di sapi, itu kan hanya untuk saya pribadi ya Ustadz. Artinya keluarga saya tidak, betul nggak sih Ustadz kayak gitu? Betul. Jadi yang kena hukum itu adalah yang ikut patungan, keluarga tidak. Tapi kalau kambing, Ustadz, kalau misalnya ada seorang yang berkurban dengan kambing, itu kan, itu gimana? Seorang misalnya saya, tapi ntar keluarga saya otomatis ikut atau gimana Ustadz kalau kambing? Begini, terkait masalah terkait masalah ini itu ada penjelasannya. Jadi begini nih, misalnya ada 7 orang bersyarikat untuk membeli seekor sapi. Bolehkah 1/7 dari bagiannya itu diniatkan untuk dirinya dan keluarganya? Ini niat. Kalau soal niat boleh. Tetapi soal pengadaannya itu mesti dari satu orang mewakili keluarga itu, bukan urunan dari keluarga itu. Iya. Misalnya seorang kepala rumah tangga turut mengambil kira-kira 1/7 bagian dari sapi, dibayarkan. Berapa sekarang katakan? 3,5 atau 3,6 Ustadz. 3,6 lah. Katakan 3,6. Ya. 3,6 disetorkan oleh kepala rumah tangga. Dan dia niatkan itu untuk dirinya dan kurban untuk keluarganya. Niat iya. Tetapi pengadaannya hanya dari 7 orang. Jelas? Jelas. Nah, tapi pada saat ya Ustadz silakan Ustadz. Ya Ustadz duluan silakan. Nah, untuk satu kambing bisa diniatkan untuk satu keluarga. Itu jelas. Dan yang berlaku hukumnya untuk tidak mengambil rambut atau bulu apapun atau memotong kuku itu hanya yang mengeluarkan uang untuk pengadaan hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu Ustadz. Sedikit Ustadz tentang yang sapi tadi, yang tadi Ustadz sampaikan, dia boleh niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi nanti pada pelaksanaan si pemotong hewan tadi ini, dia akan menyebutkan nama satu orang tadi itu kan, artinya satu orang saja yang disebutkan. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum Ustadz. Baik Ustadz, dari saya cukup. Insya Allah nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman lain. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Uti Lucy. Tafadhol Uti Lucy. Iya, jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, pertanyaannya bisa langsung ke kolom chat. Ini baru ada satu pertanyaan ya Ustadz ya, saya bacakan. Ya, bismillah. Mohon bertanya Ustadz, apakah benar tulang itu najis tidak bisa digunakan untuk istinjak
karena tulang makanannya syaiton? Terima kasih Ustaz. Betul. Tidak boleh kita beristinja dengan tulang karena tulang itu makanannya syaitan. Nah, benar. Ini dari tulang yang telah menjadi bangkai. Ya, baik tulang yang telah menjadi bangkai atau tidak. Jadi kita harus pisahkan nih. Tulang dari bangkai itu haram. Maaf, najis. Nah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Dan tidak bisa dipakai untuk istinja. Karena itu makanan syaitan. Ada juga tulang dari hewan yang halal. Yang dipotong dengan cara yang syar'i. Ini boleh dimanfaatkan. Ini boleh dikonsumsi dan tidak najis. Jelas ini ya. Jadi pembahasan kita itu pada tulang yang berasal dari bangkai. Misalnya kalau tulang sapi, dibikin konro, dibikin apa, itu tidak masalah. Dia bukan najis dan bisa dikonsumsi. Karena dia proses telah diawali dengan proses penyembelihan, sehingga hukumnya itu menjadi berbeda. Jelas, saya kira jelas ini ya. Nah, ketika tulang itu pun dilempar setelah kita makan, lalu tulang itu dibuang, maka tidak bisa juga digunakan untuk istinja. Misalnya, tulang dari sop konrok kita buang, lalu dipakai untuk istinja, tidak boleh. Wallahu a'lam. Jelas? Ya Ustaz, jelas Ustaz. Jadi kalau misalnya dari bangkai, itu tulang dan rambut itu? Tulang. Kalau untuk rambut itu karena dia mengikuti kulit sehingga tidak kita katakan tadi pendapat mayoritas ulama bahwa dia tetap suci. Jadi yang mengikuti kulit itu tetap suci bisa ya Ustaz ya. Tapi kalau Ya. tulang itu tidak mengikuti kulit jadi tidak bisa ya Ustaz. Ya. Jadi misalnya ada bangkai gitu ya, bangkai memang hewan yang tulangnya kuat yang ini tapi dia bangkai memang harus dibuang berarti ya Ustaz ya. Dibuang, tidak boleh dimanfaatkan. Ya, baik, Ustaz. Dia pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Kalau untuk makanan hewan kucing, jarang sekali ada label halal atau tidak. Apakah air liur kucing tersebut menjadi najis jika terkena? tidak. Ya, enggak Tidak. ya. Karena kucing itu kan di kehidupan alaminya juga kan makan tikus. Tikus itu kan haram. Nah, tidak lantas air liurnya itu kemudian menjadi najis. Ya. Allahu a'lam. Oh ya baik. Alhamdulillah. Silahkan makan Ustaz. Baru makan ya Ustaz ya, Masya Allah. Sambil kajian kita, Ustaz mungkin belum makan ya Ustaz ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Tentang perbedaan hari puasa Arafah Ustaz, bagaimana menyikapinya? Syukron. Sederhana. Saya mau tanya, puasa Arafah itu lebih dulu atau wukuf di Arafah? Dalam sejarah. Puasa Arafah dulu. Puasa Arafah dulu. Berarti puasa Arafah itu melekat dengan waktu bukan peristiwa. Iya. Ya, puasa Arafah itu melekat dengan waktu bukan peristiwa. Sehingga misalnya nih, ditetapkan di kita di Indonesia hari rayanya itu hari Kamis. Ya sudah. Berarti Rebunya Arafah. Tapi kan orang udah pada di Mina, orang udah nggak wukuf, nggak ada hubungannya. Kenapa? Sebab puasa Arafah itu lebih dulu ada daripada wukuf di Arafah. Pada masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya secara logis, bila seandainya memang puasa Arafah itu berkaitan dengan orang wukuf di Arafah, pertanyaannya, bagaimana orang pada 24 jam yang berbeda atau pada 12 jam yang berbeda, yang mana wukuf itu belum terjadi? Wukuf itu belum terjadi atau wukuf itu telah terjadi dan baru masuk hari Arafah, masuk siang pada di tempatnya. Bagaimana kita menyikapi itu? Oleh karena itu, kata guru kami, Profesor Dr. Diyaur Rahman Al-Azami, beliau mengatakan, Arafah, Nabi mengatakan, saumu yaumi Arafah. Puasalah kamu pada hari puasa pada hari Arafah, itu dapat yaghfirus sanatal madiyata dapat menghapus puasa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
dan Nabi tidak menyebutkan puasa pada hari ketika orang wukuf di Arafah. Ini penjelasan Profesor Dr. Diyaur Rahman Al-Azami, mantan dekan Fakultas Hadis rahimahullah, beliau seorang ahli hadis Madinah. Sehingga kita tidak perlu ragu dalam masalah ini. Jadi kalau ibu-ibu, misalnya nih, ibu-ibu barangkali ada di sini yang ikut Muhammadiyah, ya, dan ibu yakin dengan penanggalan atau hasil hisab daripada Muhammadiyah bahwa hari Arafah atau hari raya pada hari Rebu. Berarti hari Arafah bagi ibu adalah pada hari Selasa besok. Tetapi kalau seandainya ibu-ibu meyakini bahwa hari raya itu pada hari Kamis, maka otomatis ibu-ibu Arafahnya pada hari Rebu. Nah, kira-kira seperti itu. Adapun saya pribadi kalau ditanya saya pilih yang mana, saya pilih mengikuti hasil ru'yat yang ada di sini di Indonesia, sehingga puasa Arafah saya jatuh pada hari Rebu dan saya akan berhari raya pada hari Kamis. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Sebenarnya cukup jelas ya Ustadz ya. Jadi Jelas. Arafah itu kalau kita Waktu. mengikuti tanggalan waktu, jadi ya yang kita lihat Bukan. ya. Terputus Ustadz? Dia terkait waktu, bukan peristiwa. Ya. Iya, ini yang harus kita harus pahami dulu ya, karena banyak yang Ya. nggak paham. Jadi dikait-kaitkan antara wah dosa sekali pada saat kita puasa di sini, di situ sudah hari wukuf yang kita tidak boleh berpuasa gitu kan. Itu termasuk yang larangan berpuasa seperti itu kan. Kita logis saja. Terus di benua lain bagaimana? Di belahan bumi lain yang belum mengalami siang. Iya. Yang mereka mengalami siang di tanggal yang sama dan Arafah itu sudah selesai. Wukuf di Arafah sudah selesai, mereka baru siang. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita meyakini, yang penting adalah kita meyakini untuk tanggalnya yang kita mau ikuti gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti di Indonesia ini, maka ibu dan bapak meyakini tanggal mana jatuhnya Lebaran, berarti sehari sebelumnya adalah Arafah. Wallahu a'lam. Iya, ya. Ya, jelas Ustadz. Insya Allah ya dimudahkan. Jadi ini yang kita bolak-balik dari kemarin nih Ustadz, dari Lebaran Idul Fitri. Ini kita kan ada perbedaan gitu. Nah, ya. Terutama yang ini karena di sini kan ada hari tasyriknya, hari makan-makan gitu. Jadi di sini seperti terkena haram gitu. Nah, jadi ini yang menyikapinya kita harus paham nih antara apakah itu peristiwa, apakah itu waktu gitu ya. Nah, apakah Arafah itu kaitannya dengan peristiwa atau kaitannya dengan waktu? Iya. Itu yang harus jelas dulu. Ya, baik Ustaz. Semoga ini sahabat-sahabat yang lain juga cukup paham ya, jadi bisa dakwahkan juga ke keluarga dan teman-teman. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Jika ada sepasang suami istri yang bekerja, lalu si suami ingin sekali berkorban kambing, karena si istri punya penghasilan sendiri, lalu si istri ingin menambahkan uang si suami agar bisa berkurban sapi. Uang tersebut diniatkan sebagai hadiah untuk suami. Masya Allah. Apakah boleh itu Ustadz? Apa lebih baik berkorban kambing saja sesuai kemampuan suami? Boleh sekali suami dan istri mengadakan hewan kurban, ya sapi katakanlah yang lebih besar dan lebih banyak manfaatnya, itu Masya Allah boleh, tidak masalah. Masya Allah, mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh keluarga-keluarga muslim yang lain. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustadz, sebaik-baik kurban tuh apakah memang benar baiknya kambing Ustadz? Enggak. Kurban itu dilihat dari manfaatnya, karena peristiwa yang terjadi pada Ismail dengan menggantikan kambing itu simbolik saja. Itu simbolik penggantian antara hewan dan manusia, bukan merupakan ketentuan syariat yang mengindikasikan adanya keutamaan pada hewan yang digantikan pada hewan yang dipakai untuk menggantikan Ismail. Jelas ya? Iya Ustaz. Jadi itu perpindahan secara simbolik antara berkurban manusia yang pada saat itu ada dalam tradisi semua keyakinan pada saat itu berkurban manusia itu ada. Terutama keyakinan pagan, pengorbanan manusia itu ada. Lalu kemudian syariat Abrahamik ya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurbannya adalah dengan hewan, dan ini sebetulnya ya selain sebagai ujian bagi Ibrahim juga sebagai
pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengorbanan itu bukan tentang darah dan juga bukan tentang daging, ya, dan apalagi sampai mengorbankan anak manusia. Tidak ada kita mendekati Allah dengan cara membunuh manusia, itu nggak ada dalam ajaran Islam, ya. Oleh karena itu penggantian Ismail dengan domba itu adalah penghapusan pengorbanan manusia yang pada saat itu diterima oleh bangsa-bangsa ataupun keyakinan-keyakinan. Dan pemilihan hewan domba itu tidak bisa kita jadikan sebagai isyarat yang menunjukkan adanya hukum bahwa domba ataupun kambing lebih utama daripada hal-hal yang lain. Malahan kalau kita melihat bahwa kurban itu adalah ibadah yang punya dimensi rohani, dimensi spiritual, dan dimensi sosial, maka otomatis ketika kita bicara tentang dimensi sosial, yang dilihat adalah asas kemanfaatan yang lebih banyak. Dalam hal ini, makanya urutannya itu adalah unta, sapi, lalu kemudian kambing. Ya, lebih afdol unta karena tentunya dagingnya lebih banyak, setelah itu lembu atau sapi, setelah itu kambing. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ustadz, ini sambil kita menunggu pertanyaan lagi ya dari kolom chat ini ya, dari para sahabat. Silahkan, masih ada pertanyaan lagi. Kita bisa diskusi sebentar ya, UTV-nya ya. Ustadz. Karena kebetulan Jakarta, jadi tidak ada kendala zuhur. Oh, Masya Allah, Ustadz lagi di Jakarta. Ya, alhamdulillah. Sampai kapan Ustadz? Sampai Rebu balik Gorontalo insya Allah. Oh, iya ya. Wah, tahu gini kita tadi offline deh Ustadz. Katanya Ibu Venia kita ada offline-nya nggak? Oh, kita, ya ampun, saya baru tahu ya, TV-nya ya kita nggak dapat kabar. Oke Ustadz, baik. Jadi Ustadz sekarang safar ya. Doa-doa Ustadz mustajab nih Ustadz. Nah, Ustadz, ini kan kita sekarang ini kan lagi di hari-hari istimewa nih, 10 Zulhijjah. Betul. Zulhijjah, di mana kan semua induk ibadah ada di sini ya Ustadz ya. Kita diminta untuk takbir, tahmid, tahlil, itu adalah bagian dari syahadat kita gitu kan. Di sini ada puasa. Puasa kita di sini nanti akan ada puasa Arafah. Nah, terus ada puasa-puasa 1 sampai tanggal 9 gitu kan Ustadz. Terus korban. Terus juga kita ada haji dan umroh gitu. Jadi berkumpulnya seluruh ibadah-ibadah induk. Tapi Ustadz, kenapa awal 10 Zulhijjah ini tidak sepopuler 10 akhir Ramadan, Ustadz? Ya mungkin di kita saja, Ibu. Di Arab enggak. Di Arab itu, ya, di Arab itu sangat terasa nuansa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di Indonesia aja enggak. Oh begitu. Tapi kan di Arab memang lagi ritual haji, Ustadz. Ya kan di Mekah. Ya, kalau kita ke Madinah, ke kampung-kampung, ke Riyadh, di mana-mana itu nuansa menjelang Idul Adha itu luar biasa. Ya, puasa di mana-mana, ya. Orang bagi-bagi makanan itu terasa nuansanya seperti Ramadan. Nah, hanya saja di kita tidak. Kemudian kenapa nuansa Ramadan terasa lebih semarak, lebih dikarenakan ada ibadah malam, tarawih, ya kan? Sehingga lebih memunculkan syiarnya. Berbeda dengan 10 hari pertama di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, ibadahnya itu cenderung lebih sepi, lebih senyap. Kenapa? Karena praktisnya hanya puasa. Hanya puasa yang memang membutuhkan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Ramadan, ada tarawihnya, kita ketemu saudara-saudara, kita tarawih bareng. Di Dzulhijjah itu nggak ada. Masya Allah, betul-betul Ustaz. Padahal di 10 Zulhijjah ini kita siang dan malamnya ya. Kalau itu kan mulai malam. Kalau di Ramadan itu kan mulai malam setelah maghrib, mulai tuh kita mencari, kita mengejar Lailatul Qadar kan Ustaz kan. Ya, ya. Kalau sekarang berarti kan pagi dan malamnya atau pagi siangnya ya. Siangnya. Nah, mungkin karena kita siangnya tuh penuh dengan banyak kegiatan yang duniawi ya Ustadz ya, jadi kurang meresap. Tidak begini kan, itu kan kita bisa merasakan nuansa dari Dzulhijjah itu ketika kita juga satu circle dengan orang-orang yang sama, yang memberikan makna yang begitu besar terhadap Dzulhijjah. Tapi kalau kita tidak di situ, kita akan kurang merasakan nuansa itu. Makanya kalau kita ketemu kawan-kawan yang juga dalam kondisi misalnya sedang puasa atau sedang tilawah, sedang bertakbir, sedang
sedekah, sedang tidak ingin berdebat, ya, tidak ingin, kan di dalam Dzulhijjah ini kita dipantangin tuh berkelahi, berdebat dan gontok-gontokan dan seterusnya, itu harus dihindari. Sebagaimana itu berlaku untuk orang yang sedang berhaji, nah bagi kita yang ingin menghajikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita lakukan itu. Saat kita tidak bisa wukuf di Arafah, saat kita tidak bisa ikut tawaf wada, tidak bisa tawaf ifadah, biarkan hati kita yang mengalami itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam dimensi spiritual yang berbeda. Ya, tetapi ya demikian, ini persoalan kehusyuan, persoalan syiar itu terasa atau tidak, itu tergantung keintiman kita dengan Allah. Makanya walau misalnya kita hanya berdua ya dengan istri, ataupun mungkin ibu-ibu dengan suami, ataupun hanya satu keluarga, hanya satu rumah tangga yang mengamalkan amalan-amalan Dzulhijjah, ya, itu akan terasa sangat-sangat meriah, sebab yang merayakannya itu hati. Dan hati ketika saling bertautan, Masya Allah, keagungan Allah itu akan sangat terasa. Kalau kita ketemu dengan hati yang sedang tertaut dengan Allah, mungkin karena puasa, mungkin karena sedekah, mungkin karena dia punya kebajikan-kebajikan lain yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, persoalannya, adakah hati-hati itu kita temui di lingkungan kerja kita, di rumah kita, di komplek kita, atau di tempat di mana kita tinggal? Kalau hati-hati yang seperti itu tidak kita temui, mau semeriah apa orang memeriahkan Dzulhijjah ini, kita nggak akan dapat nuansanya, itu kita nggak akan dapat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, betul Ustadz. Yang tadi Ustadz bilang mengenai hati-hati yang, berarti kita ketemu sama hati-hati yang sefrekuensi, kalau kita di Ramadan tuh kita hampir sama. Kita tuh hampir sama, karena kita semuanya tuh sedang dalam kondisi memang ingin mengharapkan, walah hatta orang paling jahat sekalipun, walah hatta orang paling jauh dari Allah sekalipun, ketika Ramadan itu, ketika hatinya terisi dengan santapan rohani yang begitu luar biasa, dia kosongkan perutnya, dia lebih banyak ingat Allah Subhanahu, itu terasa nyaman sekali. Walaupun dari orang yang barangkali kita ketahui kehidupannya, Allah alam, sepanjang tahun bukan orang yang orang yang baik-baik saja, ya kan? Tapi ketika kita ketemu di Ramadan, kita jumpai di dalam keadaan puasa, kita jumpai dalam ketaatan, ya itu tanpa kita aba-aba, hati kita itu semacam sering tertaut. Karena Nabi SAW mengatakan, al-arwahu junudun mujannada. Sudah pernah kita bahas. Ruh manusia itu seperti kuda-kuda yang dipacu di medan perang. Kuda sesama teman itu akan saling ta'alafa, saling kenal dan tidak akan saling menyerang. Nah, demikian juga hati orang-orang yang beriman itu seperti kuda-kuda itu. Kada ketemu sesama orang beriman, ketemu sesama orang yang Masya Allah dia mengamalkan amalan-amalan Dzulhijjah lah katakanlah, ketika dia ketemu dengan mereka itu terasa sekali nuansanya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi memang hati orang-orang yang beriman itu nanti sefrekuensi bagaikan ya Ustaz. Ya tuh saling connect dia. Iya. Saling connect satu dan yang lainnya. Dan saling memotivasi di dalam ketaatan. Dan itu bukan riya, dan itu bukan ada orang yang bilang, oh itu munafik. Semangat hanya ketika ketemu teman-teman sepengajian, semangat hanya ketika ketemu orang-orang soleh, oh itu hati munafik. Bukan, itu bukan hati munafik. Tetapi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita, ya, orang-orang seperti itu yang datang lalu memacu dan memicu iman kita semakin melejit. Itu hadiah dari Allah, bukan kemunafikan. Bukan kemunafikan ketika kita ketemu orang soleh terdorong untuk jadi soleh. Ya, bukan kemunafikan ketika kita berada di lingkungan yang baik kita pun jadi baik. Oh kamu kok bungong kalau di tempat baik, tapi kalau di tempat buruk. Tidak bisa. Itu barangkali transaksi sosial kita di yang lain. Tetapi untuk agama bukan termasuk kemunafikan, bukan termasuk sifat bunglon dan lain sebagainya. Ketika kita orang-orang yang soleh ada keterpanggilan untuk menjadi soleh. Bukan, sekali lagi bukan riya. Sekali lagi bukan kemunafikan, tetapi itu adalah keterpanggilan jiwa, karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qawiyyun bi ikhwanihi. Seorang mukmin itu akan menjadi kuat ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya. Terutama dalam ketaatan kepada Allah, kita tuh akan jadi lebih bersemangat ketika berjamaah. Masya Allah. Luar biasa ya Ustadz ya. Jadi Ustadz, ini kan semakin usia, semakin insya Allah masih terus menuntut ilmu gitu ya Ustadz ya. Terasa sekali ya bahwa memang teman-teman itu dengan sendirinya akhirnya memilih dan kita menjadi orang yang terpilih menjadi temannya atau tidak gitu. Jadi kayaknya seleksi alam juga ya Ustadz ya. Kok Ya, saya
bakal difilter. Mungkin di waktu-waktu tertentu kamu tuh udah sombong ya sama saya, dan itu alamiah. Ya, karena orang yang berada stagnan dan melihat kita barangkali lebih maju dari sisi spiritual, orang akan memberikan kesan berbeda-beda. Tetapi itu sesuatu yang satu hal yang alamiah. Nah, Ya, baik Ustadz, luar biasa. Ya, ini sebenarnya menarik sekali ya, tadi kita lagi bicara itu. Saya balik dulu nih, masih ada yang bertanya. Kurban boleh ya Ustadz ya, kerbau untuk kurban? boleh. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan. Menyambung mengenai perbedaan waktu Idul Adha tadi, Ustadz. Jika ada yang mengikuti hari raya tanggal 28 dan tidak puasa tanggal 28 karena sudah merasa hari raya, tapi tidak menemukan tempat sholat yang dekat sehingga dia melakukan sholat Idul Adha-nya di tanggal 29, itu gimana, Ustadz? Jadi pemahamannya sebenarnya 28, tapi ikutnya sholatnya di 29. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Masalah. Sebenarnya Islam ini mudah, tapi kita juga tidak boleh memudah-mudahkan Ustadz kan ya. Betul, betul. Nah, Semua harus berdasarkan ilmu ya Ustadz ya. betul, betul. Ya, ya. Nah Ustadz, kembali lagi Ustadz, nih kita nih insya Allah nih semua lagi mengejar 10 hari Zulhijjah nih supaya kita mendapatkan keutamaan. Ustadz, kalau misalnya di Ramadan itu kita udah jelas kalau misalnya kita mengejar dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu bagaikan kita beribadah 84 tahun kan, 1000 bulan itu ya Ustadz ya. Ya. Nah, kalau di sini Ustadz, Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan, melipat gandakan. Melipat gandakan itu apakah sedahsyat 1000 bulan, Ustadz? Saya tanya, di dalam Islam, apa pengorbanan yang paling tinggi pahalanya? Jihad ya Ustaz. Jihad. Ya. Tetapi Nabi bilang amalan di bulan Dzulhijjah apa? Ya. Betul. Ya. Lebih baik pada jihad di jalan Allah atau dia mati syahid di jalan Allah, lalu dia pulang lagi, lalu dia mati lagi syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, lebih baik amalan di bulan Dzulhijjah. Itu sudah cukup menjawab. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita UTV-nya kurang ini ya, ditarik garis ininya nih, apa penekanan mengenai jihad ini ya, lebih baik dari jihad. Iya. Nah, saya mau tanya, adakah satu amalan yang lebih besar dari orang mati untuk agamanya? Enggak ada sih Ustaz. Kayaknya kata Nabi SAW, wadhirwatu sanamil Islamul jihad. Puncak tertinggi dari keislaman itu menjadi martir perjuangan. Syahid. Tapi di sini Nabi bilang walal jihadu fi sabilillah. Bahkan lebih dari jihad di jalan Allah ketika kita beramal di hari-hari ini. Masya Allah. Yang penting ikhlas dan Allah cinta. Allah cinta hari-hari ini. Allah cinta amal-amal di hari ini. Dan itu hak dari Allah Azza wa Jalla untuk mengistimewakan hari ataupun tempat. Dan qadarullah Allah mengistimewakan awal bulan ini. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari-hari ini, bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah, seseorang yang pergi jihad dan tidak kembali lagi. Lebih dicintai amalan-amalan di hari-hari ini. Ya terserah Allah. Nah. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Harusnya kita pahami itu. Nah Ustadz, di hari-hari ini, di 10 awal Zulhijjah adalah hari-hari istimewa. Sementara bulan haram itu kan ada 4. Bulan haram, Rajab, Al-Muharram, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, Zulhijjah sendiri apakah memang hanya di awal kita dapatnya? Apakah nanti setelah itu juga sampai akhir Zulhijjah, Ustadz? Awal, keistimewaannya itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di hari-hari tasyrik untuk takbir-takbirnya. Nah. Jadi kita hanya dapat 13 hari nih, Ustadz. Berarti waktunya sangat minim ya? Sangat sedikit. Nah, dari itu ya begitu. Ya sama kan ketika ya sederhana saja Ibu Lucy, kalau kita misalnya Ibu kan kalau bikin promo kan ada tenggat waktunya. Belanja sampai tanggal sekian. Ya setelah itu tidak ditanggung. Analogi sederhananya kan seperti itu. Allah Azza wa Jalla juga memberikan waktu-waktu seperti itu. Ya, saat tanggal sekian sampai tanggal sekian, semua amal lebih baik daripada jihad di jalan Allah.
Sebetulnya itu untuk memotivasi kita untuk Tapi kan orang bilang kok segampang itu. Enggak kok, buktinya enggak segampang itu. Banyak juga orang yang tidak pusing dengan 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Betul Ustadz, betul, betul. Iya, betul. Nah ini Ustadz, kalau misalnya di hari-hari seperti ini Ustadz, memang karena banyak sekali orang yang tidak pusing dengan 10 Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah ini, banyak undangan, masih banyak undangan, masih banyak pertemuan yang mereka dengan tujuan adalah silaturahim. Mentingkan mana kita silaturahim itu sendiri atau puasa kita tetap? Jadi kita tetap datang tapi tetap puasa atau kita buka supaya menghargai juga yang menjamu? Ya kita jelas katakan bahwa bisa jadi pahala kita menggembirakan orang lebih baik daripada pahala kita berpuasa saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Jadi fikih itu kan maslahat. Ya kan? Membuat hati orang itu tidak kecewa, sudah dihidangkan makanan dan seterusnya, itu jauh lebih wajib daripada kita puasa. Ya, Yang seterusnya sunnah. Dan itu tidak menegasikan, tidak menafikan kita mendapatkan pahala jihad. Barangkali cara kita mendapatkan pahalanya tidak dengan puasa, tapi dengan menyenangkan sahibul bait atau sahibul walimah atau yang mengundang kita. Gitu. Ya, tinggal solusinya adalah kalau undangan itu barangkali tidak terlalu urgent, tidak ikut. Tetapi kan dalam syariat kita, apalagi kalau kita pakai pandangannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, semua dakwah, semua undangan makan itu ya wajib dipenuhi. Kenapa? Ya karena yang mengundang kita sudah kasih tenaganya, sudah kasih waktunya, sudah kasih uangnya untuk menjamu kita. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi itu bagaimana kita bermuamalah ya. Ya, dimensi spiritual itu kadang-kadang bisa kalah dengan dimensi sosial. Iya ya Ustadz, ini yang kita harus banyak belajar nih Ustadz. Nah Ustadz, tadi Ustadz juga bagus sekali ya katakan mengenai syarat berpakaian ya. Jadi ternyata kita sendiri kalau misalnya kita mau ketemu teman, kita jaga, jangan sampai kita mengganggu, jangan kita bau-bau badan kita, bau-bau mulut kita jaga. Apalagi kita menghadap Allah Ustadz. Menghadap Allah. Nah, maka jadi sebagian salaf itu diriwayatkan kalau dia menghadap Allah, dia mandi dulu, berparfum-parfum dulu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita bangun, kita langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, udah gitu terus kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus bersiwak. Jadi kita jangan wudhu dulu ya Ustadz ya. Kita wudhu, bersiwak dulu. Masya Allah. Ikat gigi dulu, bersih-bersih dulu, baru habis itu kita berwudhu. Ya. Apakah kalau kita sholat tapi kita tidak bersiwak Ustadz ya, itu malaikat? Tetapi ingat, malaikat bisa terganggu dengan apa yang membuat anak Adam terganggu, termasuk bau mulut. Walaupun kita hanya sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Jadi malaikat pun senang ya kalau kita bersih, kita juga. Ya. Dan itu indahnya. Kata-kata malaikat itu biasanya mengindikasikan adanya keberkahan pada apa yang kita lakukan. Ya, baik Ustadz. Nah, Ustadz, ini kan bagus sekali ya Ustadz, yang dibahas ini mengenai bersuci gitu ya Ustadz ya. Bahwa kita setelah bersuci itu adalah bagian dari akimi sholat. Jadi kita tuh mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Ya. Mendirikan sholat itu kan Ustadz pernah katakan bahwa dari berwudu, dari kita bertoharoh itu, di situ kita bahwa kita mau ketemu siapa, kita mau ketemu pencipta kita itu. Nah Ustadz, dan kita tahu bahwa berwudu itu adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Jadi mulai dari tangan kita yang kita cuci, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, tangan kita ini habis kita pakai untuk apa hari ini, ya Allah sucikan tangan kita. Terus mulut kita, hari ini tadi saya habis mengucap apa, habis gibah apa, habis bahas apa, itu segala macam. Terus hidung, terus mata, terus itu semua. Begitu indahnya, yang kalau kita sadar itu memang akan menggugurkan dosa-dosa kita Ustadz. Tapi karena terkadang kita hanya seperti ritual, jadi kita asal nyuci itu tanpa kita merenungkan seperti itu, apakah dosa-dosa kita akan berguguran seperti jatuhnya air wudhu itu, Ustadz? Ya insya Allah kita harapkan demikian. Tetapi kan ada satu prinsip yang harus kita pahami baik-baik. Untuk setiap amalan, ini barangkali kaitannya dengan sholat. Jadi amalan seseorang, terutama sholat,
itu dinilai oleh Allah berdasarkan kehadiran hatinya. Nah, untuk semua amal ibadah bisa dikiaskan pada hal itu. Yang dinilai oleh Allah itu kehadiran Dia di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar gerakan ritual. Makanya mikdar yang didapatkan atau bagian yang didapatkan orang dalam sedekahnya itu beda-beda. Dalam sebuah hadis yang masyhur mungkin pernah kita dengar, di dalam sholat itu ada yang dapat 1/2-nya, 1/10-nya, malah ada yang tidak dapat apa-apa kecuali ruku dan sujud dan capeknya. Subhanallah. Ya kan? Berdasarkan kehadiran hati. Hati kita hadir enggak? Sama halnya misalnya di hari-hari ini kita berzikir kepada Allah. Selaras enggak apa yang kita ucapkan dengan hati kita? Kadang ada orang yang bikin zikir kepada Allah itu hanya sekedar pengisi waktu. Enggak bisa demikian. Bukan pengisi waktu, tetapi waktu harus kita curahkan untuk Dia. Untuk berzikir, bertakbir. Mumpung lagi ini, jangan mumpung begitu. Kenapa? Kamu harus menjadi niat mengingat Allah, zikrullah itu niat asal. Niat asal. Sehingga apa? Hati kita juga akan ikut berzikir. Bukan hanya lisan kita. Makanya Nabi SAW Allah Azza wa Jalla akan menerima doa dari hati yang lalai. Demikian juga ibadah dari hati yang lalai. Bagaimana? Makanya saat kita beribadah, melakukan apapun yang punya makna ibadah, usahakan selaras antara jiwa kita dengan ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam. Allah itu Maha Pencemburu loh. Iya Ustadz ya, Maha Pencemburu. Dan tadi juga pada saat sholat pun kita harus memakai pakaian yang terbaik walaupun itu Ya. di rumah. Walaupun itu di rumah. Walaupun kita sholat sendiri. Jadi hilangkan daster ya Ustadz, langsung ganti ya Ustadz ya. Pakai baju yang baik. Kita ini menghadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sholat bisa mengubah kehidupan kita kalau kita tidak mau berubah untuk sholat kita? Nah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kita diskusinya. Ada lagi TV-nya? Iya, Ustadz, kembali lagi tadi kalau sholat kata Uti Lucy pakai daster. Tapi kalau dibungkus sama mukenahnya yang baik ya, kembali lagi bukan yang mahal tadi, tapi mukenah yang memang terbaik gitu, yang bersih, yang memang diniatkan untuk Allah, itu gimana? Cukup ya Ustadz ya? Cukup. Nah. Oke, baik Ustadz. Uti Lucy, masih ada lagi pertanyaan Uti? Sudah tidak ada lagi ini TV-nya. Oke. Alhamdulillah Ustadz, melalui ilmu fikih ini, walaupun tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan. Afwan TV-nya. Oh ya, iya, ada. Mungkin Ustadz bisa kasih sedikit tips untuk ini nih, kita manfaatin maksimalin 10 Dzulhijjah nih, biar semua kita dapat keistimewaannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita punya harapan agar Dzulhijjah ini memberikan dampak yang luar biasa pada alam rohani kita. Oleh karena itu saya berharap kita manfaatkan bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Bila kita punya kelebihan, kita bersedekah. Bila kita belum memiliki kelebihan, maka kita pilih amalan-amalan ibadah lainnya. Entah dengan tahlil, tahmid, ataupun dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita memang tidak memiliki kesanggupan untuk bersedekah, tidak memiliki kesanggupan untuk setiap saat dalam keadaan bertakbir, dan tidak memiliki kesanggupan untuk berpuasa, minimal niatkan ketidakmampuan kita itu sebagai ibadah kita kepada Allah dengan cara tidak menyakiti hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Niatkan ketidakberdayaan kita di hadapan pilihan amal yang begitu banyak dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Niatkan diamnya kita, niatkan tidak bergeraknya kita, niatkan tahaffudul lisan, yang menjaga lisan kita dari menyakiti orang, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya berharap agar kita semua dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beramal saleh, dalam melakukan kebajikan-kebajikan sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, hari-hari di bulan Dzulhijjah akan berlalu. Demikian juga kehidupan kita akan berlalu. Dzulhijjah barangkali akan berulang.
tetapi kesempatan untuk melakukan amal di bulan Dzulhijjah barangkali tidak akan berulang. Oleh karena itu di sisa waktu yang ada hari ini dan esok, dan juga pada hari Rabu bagi yang akan berhari raya pada hari Kamis, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ada harta, infakkan. Ada kebajikan-kebajikan yang ingin kita lakukan sesegera mungkin. Selagi ada kesempatan. Bila tidak mampu, sekali lagi, tidak mampu melakukan ini dan itu, tahanlah diri kita untuk tidak menyakiti siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan pahala di hari di mana amal lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari itu, dan lebih tinggi dari meskipun seorang pergi berjihad dan mati gugur di medan perang. Dzulhijjah, di dalamnya kita belajar banyak hal dari Ibrahim yang penuh pengasih kepada anaknya, tetapi diuji untuk mengorbankan anaknya. Walaupun ujian Ibrahim terhadap Ismail atau ujian Ismail dari bapaknya, sejatinya penggambaran tentang pergulatan, tentang barangkali di dalam kehidupan terlalu banyak keberhalaan. Kita sering mendengar di bulan-bulan Dzulhijjah bahwa kita perlu menyembelih Ibrahim yang ada, kita perlu menyembelih Ismail yang ada di dalam hati kita. Dalam bahasa yang sederhana, terlalu banyak keberhalaan yang barangkali tidak kita sembah di dalam sholat, tetapi kita sembah di dalam hari-hari dalam hidup kita. Harta yang kita bangga-banggakan, anak yang kita dewa-dewakan, suami yang over kita banggakan, dan seterusnya. Kesemuanya itu adalah berhala yang menyaingi Allah di dalam hati kita. Oleh karena itu, kecilkan mereka semua, besarkan Allah Azza wa Jalla di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk menjadikan barangkali suami kita sebagai berkat untuk kita, istri kita berkat untuk kita, anak-anak kita menjadi berkat untuk kita, harta kita menjadi berkat untuk kita, jabatan kita menjadi berkat untuk kita, dan tidak memberhala di dalam diri kita, sehingga tetaplah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, walillahil hamdu, dan segala pujian baginya. Demikian, wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Ibu Lucy dan Ibu Pinya. Masya Allah, Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah atas pencerahan semua ilmu yang Ustadz sudah berikan kepada kami. Kami diilmui tentang bersuci, kami juga ditambah ilmu jadi tentang 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Dan Ustadz juga selalu menanamkan kepada kami untuk selalu ingat bahwa fikih ini merupakan sebaik-baik ilmu yang bisa membimbing kami pada kebaikan dan ketakwaan, dan sebagai juga jalan petunjuk sebagai benteng yang bisa menyelamatkan kami semua dari segala kesulitan. Dan sekali lagi, fikih ini merupakan salah satu ilmu yang sangat vital bagi kita di samping ilmu tauhid, karena tanpa ilmu fikih tadi, Ustadz juga pernah sampaikan, ibadah-ibadah kita mungkin juga tidak sah, tidak menjadi sah, atau mungkin kita tidak sadari melakukan maksiat yang kita tidak tahu kalau kita tidak mempunyai ilmu fikih tadi tersebut, Ustadz. Insya Allah barokah semua ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kami semua. Dan Ustadz, silakan closing statement dari Ustadz sebagai penutup. Ya, saya kira mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk beriman dan beramal dengan apa yang kita ilmui. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, jazakallahu khairan. Baik sahabat Aryan, kita telah menyelesaikan kajian kita. Alhamdulillah kita telah diberkahi ilmu oleh Ustadz, diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan dan terus semangat ditinggal akhir-akhir mendekati 10 akhir dari Dzulhijjah ini. Dan semoga kita semua bisa melakukan amal yang terbaik kita di bulan yang terbaik ini. Barakallahu fikunna. Akhir kata, mohon maaf dari pengurus, apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum.